Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue, Pengangguran Tanpa Tanda Jasa, di channel yang selalu memberikan informasi pendidikan jasmani dan rohani, sehingga akan membuat sisi gelap dalam diri Anda berlahan akan muncul ke permukaan. Dan film yang gue review kali ini mungkin belum atau tidak pernah Anda tonton sebelumnya, karena film ini sangat worth it dan sepertinya terlalu berat untuk mental Anda yang tiap hari hanya makan telur yang digoreng dengan minyak bekas. Film ini berjudul Truth Order 2017. Seperti biasa, simetriskan kaki Anda, perbaiki posisi rebahan, dan selamat menonton. Di awal film akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang ketakutan dan gelisah. Ketika dia keluar rumah, dia melihat temannya si Johnny sedang berada di atap rumah. Entah apa yang dilakukan dan dipikirkan Johnny saat itu, ketika ia berdiri, ia terjatuh dari atap rumah. Si wanita pun masuk ke dalam rumah dan melihat tulisan di kaca. Tuangkan cairan ke seluruh kepalamu. Ia langsung melumuri semua kepalanya dengan tepung yang sudah dicampur dengan air dan menuangkan cairan tersebut ke kepalanya. Dan film pun dimulai. Di awal cerita, ada sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan. Mereka adalah Alex, Heidi, Hull, Luke, Maddie, Jesse, dan Carter, serta satu lagi Tyler. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata mereka pergi ke rumah kosong yang sudah disewa oleh Carter untuk merayakan hari Halloween. Nah, singkat cerita, Carter pun menceritakan histori dari rumah itu. Pada tahun 1983, ada 7 orang yang berada di rumah itu. Mereka memainkan permainan Truth Order, di mana dari 7 orang tersebut hanya menyisakan 1 orang saja. Artinya ada 6 dari 7 orang yang telah meninggal. Namun, 1 orang yang telah selamat belum diketahui di mana dirinya. Teman-temannya yang mendengar cerita itu pun tertawa dan menganggap lucu cerita itu. Pada malam hari, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Kemudian, mereka pun memulai permainan game Truth Order. Dimulai dari menulis tantangan kejujuran di selembar kertas. Setelah semuanya selesai menulis, Alex pun memulai game tersebut. Alex yang mengambil selembar kertas dan mendapatkan tantangan untuk mencium Maddie. Dia pun tidak berpikir banyak, langsung melakukan tantangan tersebut. Kemudian, giliran kedua dilakukan oleh Maddie. Maddie yang mengambil selembar kertas dan melihat kertas tersebut terlihat kesal, dan dia ingin mengakhiri game tersebut. Teman-temannya pun penasaran dengan apa isi dari kertas tersebut. Ternyata isi dari kertas tersebut adalah kejujuran tentang Maddie yang pernah berhubungan dengan si Tyler, pacar Alex. Sesaat Maddie berbohong, handphone mereka pun berbunyi. Lalu ada pesan yang mengatakan kalau Maddie berbohong. Kemudian Maddie pun mengakui kalau dia pernah berhubungan dengan si Tyler. Alex yang mendengarkan hal itu sontak langsung marah dan pergi. Tyler juga merasa kesal dengan game tersebut karena membongkar rahasia dia. Kemudian dia pergi ke ruang tamu yang tadi dan melihat isi kertas yang berada di situ. Ada berupa tantangan untuk menaruh tangannya di oven yang panas, di mana kertas di bawahnya terdapat tulisan untuk menyelesaikan tantangan tersebut selama 2 menit. Ketika hendak pergi, ia melihat kertas bertuliskan lakukan tantangannya atau tantangannya yang akan melakukan semuanya. Tyler pun pergi ke dapur dan meminum sebotol extra jus susu. Kejadian aneh mulai muncul, mulai dari lampu tiba-tiba terang, kursi yang bergerak dan mendorong trailer sampai terpental, yang mana tangan dari trailer menyentuh oven panas. Ia pun merasa kesakitan dan meminta tolong kepada teman-temannya.
Setelah itu, datang teman-temannya dan bergegas untuk mengobati tangan dari trailer. Ketika sedang mengobati tangan trailer, tiba-tiba TV menyala sendiri dan kertas terbang menuju Jesse. Jesse pun mengambil dari kertas tersebut dan membaca isi dari kertas itu, di mana isi dari kertas tersebut adalah untuk memakan daging bekas trailer yang terbakar tadi. Dari sini mereka pun berkelahi, di mana mereka menuduh Carter merencanakan dan menyeting ini semua. Luke yang tidak terima langsung bergegas pergi dengan Jesse. Namun ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba pintu itu menutup dan mendorong mereka untuk masuk ke dalam. Ketika itu pun semua pintu yang menuju keluar tertutup. Mereka pun pergi ke lantai 2 untuk menghancurkan jendelanya, namun sia-sia. Perdebatan pun dimulai, di mana Jesse tidak ingin melakukan tantangan tersebut. Namun karena dipaksa teman-temannya agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, Jesse pun memakan daging bekas trailer. Tiba-tiba telepon pun berdering. Tapi anehnya, di sini kabel telepon itu terputus. Pesan yang dikatakan telepon tersebut adalah untuk menyuruh Jesse memakan semua daging trailer. Dengan merasa jijik dan takut, Jesse pun memakan semua daging bekas trailer itu. Jesse pun menyelesaikan semua tantangannya. Setelah itu, mereka pun ingin bergegas pergi dari situ. Tapi semua pintu masih tertutup dan terkunci. Tiba-tiba ada yang memainkan piano, di mana di atas piano tersebut ada tulisan round 2. Mereka mulai menanyakan siapa yang belum mendapatkan giliran dari game ini. Setelah mereka berdebat, Hulk pun dengan terpaksa mendapatkan gilirannya. Ia membuka kertas dan mendapatkan pesan untuk memegang kabel. Seketika lampu dari rumah itu terjatuh dan ada kabel yang putus. Mereka pun merencanakan sesuatu agar ketika Hulk memegang kabel tersebut tidak terjadi sesuatu. Dan Hulk pun menyelesaikan tantangannya dengan cara ketika Hulk memegang kabel tersebut lalu didorong dengan cepat oleh temannya agar tidak tersetrum terlalu lama. Luke yang semakin marah tiba-tiba menerima pesan di mana tulisan di kaca adalah pukul lutut dan terdapat sebuah kayu yang turun dari tangga atas. Di sini Jesse yang melakukan pukulan tersebut ke lutut Luke. Tapi dikarenakan pukulannya terlalu lemah, tantangan tersebut belum bisa terselesaikan. Dan setelah itu, tiba-tiba Carter mengambil kayu tersebut dan memukul lutut Luke sampai retak. Dan akhirnya tantangan tersebut pun terselesaikan. Selanjutnya datang dari Eddie. Eddie yang melihat kejadian semua ini ingin bergegas untuk pergi. Namun ketika ia hendak pergi, kertas berjatuhan dari lantai atas. Dan isinya berupa kalau ternyata Eddie adalah pecandu narkoba. Ini berupa sebuah pesan kejujuran, di mana Eddie tidak mau mengakui hal tersebut. Kemudian terdapat pesan dari HP mereka, yaitu kamu berbohong, kamu harus mati. Eddie pun yang mengabaikan hal tersebut, kemudian membuka pintu dan ingin pergi. Namun hembusan angin yang kencang tiba-tiba mendorong Eddie sampai terlempar. Naas, Eddie pun seketika meninggal dengan badan tertancap besi. Dari kejadian tersebut, mereka pun bisa keluar dan membawa Luke ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Carter diinterogasi oleh polisi. Ia pun menjelaskan kejadian yang telah terjadi di rumah tersebut. Polisi yang mendengarkan penjelasan dari Carter tidak mempercayainya, dan mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, Carter yang melihat video dan foto dari Eddie tiba-tiba melihat kamera bergerak dengan sendirinya. Kamera pun mengarah ke kasur di mana terdapat darah dan muncul Eddie. Namun ini hanya terlihat di kamera saja. Bayang-bayang Eddie yang terlihat di kasur kemudian menuliskan sesuatu yang ternyata adalah tantangan hang yourself atau gantung dirimu sendiri. Dan di sini diberi waktu selama 2 menit.
Carter yang ketakutan dan tidak ingin melakukan semua tantangan itu langsung kabur dan tidak bisa dikarenakan pintu sudah terkunci. Setelah waktu habis, Carter pun tiba-tiba diseret dan tergantung. Kamera pun mengarah ke Carter dan melakukan live streaming untuk memberitahukan kepada teman-temannya agar mereka semua tahu. Kemudian teman-temannya pun langsung bergegas pergi ke kamar Carter. Namun mereka pun tidak bisa membuka kamar tersebut langsung. Carter pun tewas gantung diri. Alex yang ingin mengakhiri permainan ini akhirnya mencari seorang wanita yang selamat dari permainan ini. Ia pun mencari informasi lalu didapatlah alamat dan nama orang tersebut. Singkat cerita, ia pun menghampiri sebuah rumah dan ia pun bertemu dengan pemilik rumah tersebut yang bernama Donna. Nah, Donna ini adalah yang selamat dari permainan rumah tersebut. Kalau kalian ingat, wanita ini adalah wanita yang ada di awal-awal film bersama Johnny tadi, yang melumuri kepalanya dengan tepung dan menuangkan cairan ke kepalanya. Alex pun menanyakan kepada Donna bagaimana caranya mengakhiri permainan tersebut. Donna pun menceritakan kejadiannya di masa lalu di mana keenam temannya tidak mampu menyelesaikan tantangan tersebut dan mati. Jadi seperti yang dikatakan Donna, mereka harus menyelesaikan tantangan dari roh rumah tersebut sampai ronde ketiga. Mereka tidak bisa lolos kemana-mana sampai mereka menyelesaikan tantangan tersebut. Dan meskipun mereka pergi keluar kota, mereka akan tetap dihantui permainan tersebut. Scene berpindah ke Luke dan Jesse yang ada di kamarnya. Ketika sedang membaca buku, tiba-tiba tertulis tantangan. Tantangan itu bertuliskan mencuri di pom bensin. Ia pun kaget. Tiba-tiba terdapat pistol yang berada di atas kasurnya. Tanpa berpikir panjang, Luke pun pergi ke pom bensin untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun naasnya di sini ia pun tertembak oleh penjaga pom bensin dan ia pun tewas. Jesse yang melihat tersebut lalu pergi dan mengabari teman-temannya bahwa Luke sudah tewas. Malam hari pun mereka langsung pergi ke rumah itu lagi untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. Di awal-awal mereka diberikan tantangan untuk meminum sebuah cairan yaitu racun. Namun di sini mereka secara cerdik menyelesaikan tantangan dengan cara meminum soda terlebih dahulu kemudian meminum racunnya, agar racun yang ia minum bisa dimuntahkan dan tidak dicerna oleh tubuh. Setelah menyelesaikan tantangan tersebut, kemudian mereka pindah ke ronde ketiga. Di mana ronde ketiga ini dengan tantangan 2 menit yaitu 1 peluru. Mereka pun bingung harus diapakan 1 peluru ini. Taylor yang mencoba menembakkan 1 peluru ke kaca tapi tidak bisa. Alex pun merebut pistol tersebut dan ingin menembakkan ke kepalanya. Namun Maddie yang berbaik hati dan kasihan kepada Alex mengambil pistol tersebut dan akan menembakkan ke kepala Maddie tersendiri. Ya, ternyata Tyler pun menjadi pahlawan di sini. Ia pun mengambil pistol dan langsung tanpa berpikir panjang menembakkan kepalanya sendiri dan akhirnya dia tewas. Iya, permainan pun masih berlanjut. Hulk yang pergi ke kamar mandi dan membasuh mukanya melihat tulisan berupa tantangan. Seketika ia pun ingin mengabari temannya. Dan ia jujur kepada teman-temannya bahwa ia pernah melakukan tabrak lari dan menyebabkan lumpuh dari orang yang ditabrak tersebut. Dari sini Hulk pun ingin menabrakkan dirinya agar kakinya lumpuh juga. Namun ketika Jesse ingin menyalakan mobil namun tidak bisa. Hulk pun ingin memperbaiki mobil tersebut. Tiba-tiba mobil pun berjalan dengan sendirinya. Mobil tersebut melaju dengan sendirinya dan menyeret serta menabrak Hulk. Akhirnya Hulk pun terlindas dan dia tewas. Permainan ini pun menyisakan 3 orang wanita yaitu Alex, Maddie, dan Jesse. Mereka pun langsung paham dengan semua permainan yang terjadi. Ternyata permainan ini berhubungan dengan rahasia atau kejadian yang mereka lakukan. Jadi seperti dosa-dosa yang mereka lakukan akan terjadi di sini.
Kemudian mereka mendengar suara bunyi lagu, yang dimana terdapat tulisan di atas CD tersebut. Tantangan itu tertulis bahwa mereka harus mencari pipa. Jesse yang menerima tantangan, ia masuk ke bawah tanah untuk mencari pipa. Namun pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci. Jesse yang terkurung di bawah tanah langsung mencari pipa di situ. Namun naas, ketika ia sedang mencari pipa terdapat serangga-serangga banyak dan ganas. Ia pun langsung berlari ke atas, namun ia terpleset dan jatuh ke bawah. Namun ia langsung dikerubungi oleh serangga tersebut, langsung dia tewas. Oke, permainan ini pun menyisakan 2 orang lagi, yaitu Maddie dan Alex. Ketika mereka pergi ke ruang tamu, tiba-tiba ponsel Maddie berbunyi. Mereka pun mendapatkan tantangan, yaitu hapus ke-7 bagian tubuh yang hidup selama 7 menit. Alex pun pergi ke dapur untuk mendapatkan peralatan-peralatan pisau. Di sini mereka pun langsung melakukan tantangan tersebut dengan memotong bagian-bagian tubuh dari mereka. 7 bagian yang mereka potong dari Maddie dan Alex adalah rambut, kuku, kulit, daun telinga, jari tangan dan jari kaki, dan yang terakhir adalah telapak kaki dari Maddie. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit yang sudah menyelesaikan tantangan yang mereka anggap itu adalah yang terakhir. Namun, di dalam perjalanan terdapat pesan yang berada di layar mobil. Dan tantangan tersebut berupa diharuskan Alex membunuh si Maddie. Alex yang tidak sanggup dengan tantangan tersebut, akhirnya dia menabrakkan mobilnya ke pohon, yang akhirnya mereka berdua mati bunuh diri. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang sangat membagongkan, guys. Film macam apa ini? Saran dari gue, kalian gak usah main Truth or Dare ya, daripada ujung-ujungnya kalian juga bakalan meninggal dan tewas, guys. Sumpah, gue sedikit kesal nge-review film ini karena membuat emosi gue naik gitu. Ya, namanya juga film ya. Oke, sekian review dari gue. Sampai ketemu di reviewan gue selanjutnya. Thank you, see you, bye-bye.